Oke, selamat datang kembali di channel saya di mana kita sering membahas tentang bisnis dan marketing. Kali ini saya mau cerita tentang satu cerita yang cukup menarik, di mana cerita teman saya. Jadi beliau itu selalu mendapatkan barang-barang yang harganya ratusan juta, tapi bukannya ngeluarin duit, bahkan dia mendapatkan duit gitu loh, teman-teman. Dan setelah saya lihat-lihat, itu adalah sumbernya dari 3 hal yang beliau pupuk memang dari dulu. Yang pertama adalah beliau ini aware terhadap lingkungan atau kebutuhan pasar bahasa kerennya. Yang kedua adalah kemampuan menangkap peluang. Dan yang ketiga adalah kreativitas. Pengen tahu ceritanya? Tonton terus sampai dengan selesai. Oke, jadi ceritanya teman saya ini kerjanya sama seprofesi dengan saya di bagian kontraktor juga, tapi dia lebih cenderung ke bagian pengadaan barang. Dimana beliau ini juga aktivis di daerahnya tersebut, bahwa beliau adalah ketua LPM. Jadi sebagai ketua LPM, bagi yang nggak tahu LPM itu adalah lembaga pemberdayaan masyarakat, di mana beliau sering menampung aspirasi-aspirasi masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Singkat cerita, beliau ini sering mengadakan rapat dengan RW-RW, RT-RT seperti itu dan menampung kebutuhan kelompok-kelompok usaha. Singkat ceritanya lagi, beliau akhirnya mendapatkan bahwa ada beberapa kelompok. Jadi ada kelompok usaha pembuat kue yang ingin agar dibantu oleh pemerintah barang-barang yang bisa ngebangun gitu. Yang satunya lagi ada kebutuhan tentang video. Jadi pengen alat-alat kayak video. Saya sekali lagi disclaimer dulu, kita tidak ngobrolin bener atau salah. Tapi teman saya ini memang otaknya cerdas ya, mungkin bisa disebut cerdas, tapi agak sedikit gitulah, sedikit licik dikit ya. Beliau selalu mencari kelompok-kelompok yang kelihatannya modalnya tuh mereka nggak punya modal sama sekali. Jadi mereka beliau tuh tanya ke kelompok, misalnya ada kelompok kelihatan banget nggak punya modalnya, terus dia tanya, kalau kamu mau dibantu, alat apa yang kamu perlukan? Yang kelompok kue tanya minta oven deck, itu lumayan harganya teman-teman tuh. 70 juta, 2 biji tuh 140 juta. Oke, dia bilang. Karena dia ketua LPM gitu kan. Udah gitu, dia tanya satunya lagi kamera. Kameranya kalau nggak salah sekitar harga 25 juta kameranya aja. Karena memang profesinya adalah, yang kelompok satunya lagi adalah fotografer, videografer di wedding. Nah, dia pintar buat cari kelompok-kelompok yang pokoknya modalnya tuh minim. Nah, udah gitu apa yang dia kerjakan? Udah gitu dia bawa proposal ini karena memang linknya dia, channelnya dia itu cukup luas teman-teman. Nah akhirnya singkat cerita beliau datanglah ke dinas, terus dia minta agar judulnya bantuan untuk UMKM, bantuan alat-alat kue dan videografer, alat-alat videografer, fotografer. Udah gitu beliau pengen make sure nih anggarannya ada. Beliau datangi juga DPRD, teman-teman dekatnya, terus minta bahwa kalau kamu nurunin anggaran di sini, nanti ketika pemilu atau pilkada nanti suaranya bisa saya arahkan ke kamu, karena dia kan ketua LPM, inget kan ketua LPM. Nah udah gitu, oke lah, berarti udah 2 nih, dinas udah mengeluarkan judul tapi tidak mengeluarkan anggaran. Hati-hati, dinas tuh nggak bisa ngeluarin anggaran kecuali permohonan. Dibantu oleh DPRD untuk menurunkan anggarannya, tapi dia pengen make sure lagi, dia datangi lagi kepala daerahnya, bupati lah, sebutlah bupati untuk daerah tersebut. Datangi terus dia ngobrol juga, curhat lah tentang di daerahnya butuh bantuan. Karena beliau ini teman dekatnya juga. Akhirnya bupati pun menyetujui, nanti katanya bulan anu akan diturunkan anggaran untuk membantu kelompok tersebut. Udah kebayang kira-kira arahnya kemana? Belum. Oke, kita lanjut. Udah gitu anggaplah itu mengajukannya di bulan November. Berarti anggarannya akan muncul di tahun depan. Dan sudah disepakati anggarannya akan turun sekitar 200 juta untuk alat-alat tersebut. Oke, udah gitu ketika ketok palu atau pengesahan anggaran di bulan Desember, beliau udah bisa memastikan anggarannya udah sah. Nah, kapan akan dikerjakan? Proyek ini akan dikerjakan kalau pemerintah itu sekitar Januari Februari. Anggaplah paling telat Februari ya. Ketika anggarannya turun, beliau bawa CV perusahaannya punya dia dan masukin ke dinas terkait tersebut. Buat apa? Barangnya nanti dibagikan ke kelompok kan, tapi yang ngerjain proyeknya itu perusahaannya dia. Sambil dia ngerjain proyeknya, sudah dapat duit. Udah gitu, nah ini belum selesai teman-teman, udah dapat cuannya nih kan, ada keuntungan kan, namanya juga bisnis. Ada keuntungan dari mengerjakan project itu. Barangnya diserahkan ke kelompok yang tadi membutuhkan. Dan masih ingat kelompok yang dipilihnya ada kelompok-kelompok yang secara jelas modalnya tuh kurang. Nah disinilah permainannya dia. Sebulan 2 bulan dia selalu pantau.
kayak gimana. Karena beliau ini tahu orang-orang ini pasti kekurangan modal untuk mengerjakannya. Ingat, awalnya nggak punya modal, tiba-tiba dapat oven deck yang mahal, dan itu tentu kapasitasnya besar teman-teman untuk kue itu. Mereka pasti kurang modal dalam bidang misalnya bagaimana cara mengolah adonannya, terigunya, bahan-bahannya. Akhirnya dia lihat-lihat terus, dan dia lihat kelompok ini nggak bisa bergerak karena kekurangan modal untuk bahan sekarang. Mulailah dia deketin, dia tawarin, gimana mau nggak kerjasama? Awalnya kerjasama, terus diadakan terigu lain sebagainya, udah gitu mulai diadakan mixer, udah gitu pelan-pelan dia memindahkan alatnya ke bangunan rumahnya punya dia. Awalnya kan di bangunan milik kelompok tersebut, tapi dipindah ke bangunan punya dia. Ya lama-lama kalau udah pindah ke bangunan sendiri, akhirnya siapa yang bekerja ke siapa teman-teman? Akhirnya kelompok tersebut yang bekerja ke dia. Dengan kata lain, barang yang oven deck yang mahal itu pun jadi miliknya dia. Dan saya nggak tahu, kalau nggak salah sekarang yang kerjanya sudah mulai berubah. Kelompoknya pun sudah bukan sama grup itu lagi, tapi barangnya itu masih ada di rumahnya dia. Dan dia sering banget tiap tahun ngerjain seperti itu. Barangnya dapat, cuannya dapat. Sekali lagi saya ngobrol dulu disclaimer bahwa saya tidak ngomong hal yang baik atau benar. Ini terlepas dari baik atau buruk, benar atau salah. Saya mau menceritakan bahwa kalau kita kreatif, pintar menangkap peluang, dan aware terhadap lingkungan atau kebutuhan pasar, itu bisa teman-teman. Teman saya itu nggak pakai modal sama sekali. Bahkan ketika ngerjain bahkan dapat duit. Modalnya dari mana dia ngerjain? Pinjam dari bank teman-teman. Bukan dari kocek dia sendiri. Ketika dia mengerjakan proyek itu pun duitnya dari bank. Modal 0 rupiah, dalam 4 bulan, 5 bulan dia sudah dapat mengakuisisi itu oven deck dan kameranya kalau nggak salah. Dan kameranya menjadi hak milik dia juga dengan berbagai macam trik. Dan keuntungan 20% ketika mengerjakan proyek tersebut. Oke, itu saja yang mau saya bagikan buat teman-teman. Saya mau point out bahwa kemampuan kreativitas itu sangat berharga buat para pengusaha. Jangan fokus kepada modal, karena modal itu selalu bisa dicari teman-teman. Bukan yang utama. Selalu ada cara apabila teman-teman di rumah kreativitas. Oke, untuk video selanjutnya saya mau upload video-video praktik di mana teman-teman bisa praktekin apa yang sudah kita pelajari di video-video pendek. Tapi ini khusus untuk teman-teman yang serius. Di mana saya akan upload video-video yang cukup panjang sekitar 15-20 menit agar teman-teman bisa praktek. Kita akan kupas tuntas setiap video yang pernah kita lihat sehingga teman-teman pun bisa praktekinnya di rumah gitu. Karena menurut saya percuma saja teman-teman nonton video-video motivasi tapi nggak bisa praktek. Oke, oleh sebab itu jangan lupa untuk subscribe sehingga nanti apabila video prakteknya keluar, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya langsung ke handphone teman-teman di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses.